warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wala alihi wasahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan kesempatannya. Salawat serta salam kita berikan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh pengetahuan seperti sekarang ini. Yang saya hormati Bapak Muhammad Alwi, SEI, MEI, selaku dosen pengampu mata kuliah teori ekonomi makro, dan teman-teman yang saya banggakan. Baiklah, dalam pembahasan materi kali ini, diizinkan saya untuk memaparkan atau menjelaskan materi yang akan saya bawakan tentang pertumbuhan uang dan inflasi. Kali ini saya akan membahas tentang materi pengertian pertumbuhan uang dan inflasi. Pengertian pertumbuhan uang, orang awam seringkali memaknai uang dalam pengertian yang bermacam-macam. Kata uang seringkali disinonimkan dengan kekayaan. Secara umum, orang awam mengidentikan uang dengan kekayaan. Oleh karena itu, uang begitu fleksibel untuk dapat diubah menjadi barang dan jasa yang menopang tingkat kekayaan seseorang. Demikian pula orang awam seringkali menyamakan kata uang dengan pendapatan. Bila ada ungkapan, Susi berhasil memperoleh pekerjaan yang baik dan menerima banyak uang setiap bulannya. Uang dalam ungkapan tersebut sebenarnya lebih dinyatakan sebagai pendapatan, yaitu suatu aliran penerimaan yang diperoleh seseorang per unit waktu tertentu dalam bentuk upah atau gaji karena kerja yang telah dijalaninya. Oleh karena aliran penerimaan tersebut biasanya dalam bentuk uang, maka orang awam menyamakan pengertian uang dengan pendapatan. Adapun pengertian inflasi, inflasi adalah proses meningkatnya harga secara umum dan terus-menerus sehubungan dengan mekanisme pasar yang dipengaruhi banyak faktor, seperti peningkatan konsumsi masyarakat, likuiditas di pasar yang berlebih sehingga memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, hingga ketidaklancaran distribusi barang. Dalam ilmu ekonomi, inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus atau kontinu, berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi, atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Beban-beban inflasi adalah jenis biaya atau kerugian yang sering ditimbulkan oleh inflasi. Adapun jenis biayanya, yang pertama, biaya sol sepatu. Pajak inflasi menyebabkan kerugian beban baku karena orang-orang menyediakan sumber daya yang terbatas dengan mencoba untuk menghindari pajak. Untuk menghindari pajak inflasi ini salah satu caranya yaitu dengan memegang uang lebih sedikit. Akibat dari memegang uang lebih sedikit ini, sadar atau tidak, sebenarnya kita terkena biaya sol sepatu. Sumber daya yang terbuang ketika inflasi mendorong orang-orang untuk mengurangi pemegangan uang mereka. Adapun yang kedua, biaya menu. Biaya menu atau menu cost, yaitu biaya untuk mengubah harga, variabilitas, harga relatif, dan kesalahan alokasi sumber daya harga. Harga-harga berubah hanya sekali-sekali. Inflasi menyebabkan harga-harga relatif menjadi lebih berbeda daripada ketika tidak ada inflasi. Adapun yang ketiga, distorsi akibat pajak inflasi. Inflasi seringkali tidak dipertimbangkan dalam perhitungan pajak. Solusinya yaitu dengan membuat indeks pada sistem pajak hukum. Pajak dapat dibuat kembali dengan memperhitungkan efek-efek dari inflasi. Yang keempat, kebingungan dan ketidaknyamanan. Hal ini terjadi karena perubahan nilai uang yang turun secara drastis akibat inflasi. Namun para akuntan sangat sulit untuk menghitung akibat dari inflasi ini karena inflasi mempengaruhi variabel real. Yang terakhir atau yang kelima, kerugian khusus akibat inflasi tidak terduga, redistribusi kekayaan secara acak. Inflasi yang tidak terduga menyebabkan redistribusi kekayaan di antara populasi dengan cara yang tidak ada hubungannya dengan kepantasan atau kebutuhan. Dan redistribusi ini terjadi karena banyak pinjaman dalam perekonomian ditentukan dengan menggunakan satuan hitung, yaitu uang. Saya akan membahas secara sederhana saja tentang pertumbuhan uang dan inflasi. Hubungan defisit anggaran, pertumbuhan uang dan inflasi menjadi salah satu isu penting dalam literatur kebijakan moneter dan fiskal di dunia. Secara teori, paling tidak ada 4 pandangan yang berbeda untuk melihat hubungan variabel tersebut. Pandangan tersebut antara lain yaitu kaum monetaris ortodoks, the Fiscal Theory of Price Level atau FTPL, Keynesian, dan
Richardian Equivalence atau RI, terdapat sebuah persepsi yang menyatakan bahwa kebijakan anggaran yang terlalu besar dan dalam jangka waktu yang lama dan dapat mempengaruhi variabel moneter yang kemudian menjadi akar permasalahan dari ketidakstabilan makroekonomi seperti inflasi yang tinggi, defisit current account yang besar, kewajiban uang yang besar, dan pertumbuhan ekonomi yang rendah. Materi terakhir yang akan saya jelaskan yaitu tentang dampak-dampak inflasi. Inflasi memiliki dampak positif dan dampak negatif, tergantung dari parah atau tidaknya inflasi. Inflasi ringan mempunyai pengaruh yang positif dalam arti dapat mendorong perekonomian lebih baik, yaitu meningkatkan pendapatan nasional dan membuat orang bergairah untuk bekerja, menabung, dan mengadakan investasi. Sebaliknya, dalam masa inflasi yang parah, yaitu pada saat terjadi inflasi tak terkendali atau hiperinflasi, keadaan perekonomian menjadi kacau dan perekonomian dirasakan lesu. Sekian dari penjelasan saya tentang materi pertumbuhan uang dan inflasi untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah ekonomi makro. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Khatimah, pamit undur diri.